Jembatan penyeberangan orang yang tersebar di beberapa titik di kota Bandar Lampung faktanya nyaris tak banyak berfungsi maksimal. Pada kenyataannya, masyarakat lebih banyak memilih menyeberang jalan, meski itu cukup beresiko besar pada keselamatannya. Cuman kalau gitu jauh. Karena jarang yang naik jembatan jadi nggak ada, bahkan nggak ada tuh kan. Jadi saya ikut. Jadi emang ikut-ikut terlalu lama aja om. Kelamaan ya? Ya mereka tuh mengancam keselamatan ya pastinya. Mereka punya praktis saja kan ya. Ada beberapa sebab yang membuat masyarakat malas naik jembatan. Selain dinilai memberatkan dan menghambat aktivitas, kondisi jembatan yang ada juga tidak memberikan rasa nyaman. Banyak gelandangan dan pengemis serta kondisi jembatan yang kotor dan tidak terawat menjadi alasan lain masyarakat enggan menggunakan jembatan. Menurut pengamat transportasi Ilham Malik, Dinas Perhubungan sebagai satker yang menangani masalah ini mestinya menganalisis kondisi dan keadaan lingkungan setempat sebelum memutuskan membangun sebuah jembatan. Faktanya sekarang ini ada jembatan penyeberangan orang atau JPO yang tidak berfungsi secara optimal. Penyebabnya karena memang masyarakat merasa bahwa jembatan penyeberangan orang itu tidak humanis bagi mereka. Tidak humanis itu artinya mereka menganggap bahwa kalau mereka naik menggunakan JPO maka waktu menjadi lebih lama dan menjadi lelah dan sebagainya, dan itu memang cukup humanis. Tapi di satu sisi masyarakat juga lupa bahwa pembangunan JPO itu sebenarnya ditujukan bukan hanya untuk itu, tapi yang paling utama adalah faktor keselamatan mereka ketika menyeberang. Jadi hanya orang yang menganggap bahwa keselamatannya itu penting lah yang akan naik menggunakan JPO. Disaran memperhatikan desain dan kebutuhan penggunanya, sehingga jembatan yang dibangun dapat berfungsi dengan maksimal. Jadi setiap desain itu tidak boleh seragam, setiap desain JPO itu tidak boleh seragam, disesuaikan dengan penggunanya, begitu. Dan kenapa orang-orang kemudian banyak yang tidak menggunakannya? Ya faktornya seperti yang pertama tadi, mereka mungkin tidak mengutamakan faktor keselamatan, tapi yang penting cepat. Yang kedua adalah karena kebutuhan mereka juga tidak terfasilitasi. Mereka bawa barang tadi ya, tidak bawa barang berat, tapi ternyata JPO-nya tinggi dan tidak humanis bagi mereka. Nah karena itu saran saya adalah alangkah bagusnya pihak Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota, Dinas PU, dan juga pihak advertising itu membuat desain JPO yang tidak tipikal, artinya tidak seragam. Harus dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena itu survei dalam setiap JPO itu menjadi penting, desain menjadi hal yang penting, selain dengan pelaksanaannya yang harus sesuai dengan perencanaan. Begitu. Karena ada JPO yang ditempatkan di sekolah, berarti anak-anak sekolah. Maka desainnya harus yang aman bagi anak sekolah. Tim Liputan TV Lampungku melaporkan.